You know what I mean? Like, it's not your, no. Yeah. So, experience gue sama experience lu itu beda banget. Because you were there. Lu ada di situ saat itu. Begitu pulang dari Idol, begitu pulang dari acara tersebut, lu ke rumah, kalau nggak salah lu masih kayak ngelakuin kerjaan atau apa. Yeah. Lu ngelihat ada As beberapa ya Gue foto. masih ngurusin kerjaan gue lah. Right. Gue masih harus do like after the show, I still have a lot of things to do juga kan. Even though itu udah jam 3 pagi, yang jam 2 pagi gitu ya. Yeah. Still have to do a lot of things. Kayak priority is work at that time. Jadi gue kayak one of my biggest regret. Kayak ya I wish gue bisa lebih have more time. If I know, but nobody knows. Enggak juga, what would you do Nobody differently emangnya? What would you do differently? Kalau misalnya saat itu lu gak prioritas work, enggak juga. Menurut gue, I'm sorry nge, lu gak boleh nyalahin diri lu seperti itu juga. Menurut gue, at that night, lu justru emang minta pendapatnya Ashraf as one unit gitu. Foto mana sih yang lebih bagus? You know what I mean? Like, it's not your, no. Ya. Iya cuma kayak mungkin waktu-waktu sebelumnya kali ya, kayak ini yang gue rasain. Gue tuh kayak lari terus gitu loh Nil, lari, ngejar apa sih? Ngejar apa? Apa it means nothing, beneran. Abis itu kayak apaan yang gue kejar selama ini gak ada. Lu lari dengan Ashraf atau? Gue lari dengan diri gue sendiri, dengan karir gue lah gue lari gitu. Ya. Bukan berarti gue gak peduli sama, maksudnya gue punya waktu buat Ashraf. Tentunya gue punya waktu sama anak gue tentu. Ya. Tapi kalau udah keadaannya kayak gini, kita tentunya berharap seandainya punya lebih banyak waktu. Of course. Gue punya aturan dalam hidup gue. Gue punya waktu buat kerjaan, buat keluarga, itu gue ada aturannya gitu. Gue udah bagi semuanya. Gue tetap masak di rumah, gue tetap segala macam. Tapi if I know waktunya cuma segini, pasti beda. Pilihan gue akan beda. Tapi gue nggak tahu. Tapi di luar itu semua gitu, di luar this thing happen itu memang menyadarkan gue kalau gue selama ini lari, tapi gue larinya gue nggak tahu. Gue in a competition with like everyone, tapi gue sendiri juga nggak tahu gue mau kemana gitu. Gue nggak tahu gue mengarahnya kemana. Dan when you lose someone, then you know it meant nothing ternyata. Ngapain lo lari-lari? You know, just slow down, like enjoy every little moment you have. Why do you have to run all the time? Apa sih yang lo kejar? Lo lari banyak yang lo lewat gitu. Lewat aja, mungkin lo tahu lo lari tapi lo kayak lewat gitu. Jadi gue ngerasa kayak when Ashraf pergi and this pandemic happen, disitulah gue memang bener-bener I stop, I slow down everything, taking my time. Even sampai kayak Idol gue bilang I'm taking my time. Nggak siap gue. Gak siap ngelakuin, gak siap buat gue selama ini terlalu berdedikasi menyenangkan banyak orang. I think gue pengen ngisi hidup gue, pengen ngisi jiwa gue. Jadi gue emang ya udah, gue nafas dulu, berusaha nafas. Gue bilang, gue pernah ngomong di mana, chest pain. Real man, gue sampai nggak tahu ini itu gue kenapa, dada gue sakit, gue nggak bisa nafas, udah gitu kan COVID ya, jadi kan kayak gue nggak tahu nih what happened gitu kan, tapi it's grieving ternyata, emang itu berhubungan dengan si dada ini sendiri, jadi gue I read a lot of books and everything, kayak apa yang gue lewatin ini normal nih, gue first week when that happened, sampai sekarang gue nggak inget. The first week? Iya, banyak yang gue skip, karena shock. Gue taunya cuma anak gue. Lo bayangin gak gue ngomong sama anak gue gimana? Pertama kali
Kita di rumah sakit, gue udah tahu udah nggak ada Ashraf. Gue mesti nyamperin anak gue mesti ngomong apa coba? Yeah. Anak ini dengan harapan datang ke rumah, gue berdua nih, Ashraf di mobil, gue sama Noah. Temen gue nelpon, gue bilang kayak Ashraf udah nggak ada deh. Anak gue cuma kayak, mami don't say that, jangan ngomong kayak gitu. Kita kan nggak tahu, ya kita ke rumah sakit. Rumah sakit bisa nolongin, harusnya bisa. Kalau memang masih bisa, kalau nggak bisa, nggak bisa. Gue bilang gitu. Ya udah kita ke rumah sakit, datang dibawa, dokternya juga ngeliatin gue udah kayak, sebenarnya sih udah nggak ada gitu kan, cuma dia kayak, yaudah kita coba gitu kan. Ya udah coba, gue cuma ngaji aja di sampingnya dengan apa yang gue bisa pada saat itu. Anak gue duduk tapi nggak mau ngeliat. Ya udah, gue juga udah tahu, gue udah feeling the moment gue menemukan Ashraf di tempat tidur tuh gue udah tahu. Gue rasanya udah kayak di kepala gue cuma kayak, if you have to leave, you leave. I'm fine. Gue cuma itu doang sih gue, I'm fine. Karena gue gak mau, I don't want to keep him. Like he deserve the best. Ya, yeah, if it's best for him to go, then just leave. Gue urus anak lo, tenang gitu. Ya udah gue sampai rumah sakit, ya udah gue ngaji, terus dokternya kayak, udah ya bu, udah gak ada. Ya udah, gue datang ke anak gue cuma, gue gak nangis, gak nangis cuma kayak, Noah, Daddy udah gak ada. Daddy udah gak ada ya. I'm so sorry. There's nothing we can do. They've tried. Terus, hah? Terus dia kayak, terus siapa nanti yang nemenin mami kalau mami ada bisnis trip lagi? Kalau Daddy nggak ada, mami sama siapa? That's the first word yang dia pikirin. Maksudnya gimana? Kayak mami ke New York kemarin kalau Daddy nggak ada, siapa yang nemenin mami? Kata dia. Kan ada Om Dodi. Ada banyak yang nemenin mami, tenang aja. Terus, I know this gonna happen. Tapi Noah nggak, pakai bahasa Inggris gue juga lupa dia ngomong. Pokoknya dia nggak nyangka hal ini terjadi di saat dia masih kecil. Tapi dia tahu ini akan terjadi dalam hidupnya dia. Tapi dia nggak nyangka kalau ini masih kecil. Ya udah, abis itu gue cuma, udah anak gue dipegangin sama nyokap gue megangin anak gue cuma bengong aja berdua. Udah gue nggak inget. Abis itu kayak siapa yang bawa kemana, apa yang terjadi, family udah datang, semua udah nolongin gue, media mulai datang segala macam. Abis itu ya gue udah kayak ngelayang aja Nil. Yeah. Ngelayang, nggak bisa nangis sampai sahabat-sahabat gue bilang kayak lo nangis gue nggak bisa nangis, gue nggak even tahu, gue sampai masih ngerasa kayak gue cubit-cubit diri gue sendiri kan kayak bangun dong gitu karena kadang-kadang kan lo punya mimpi kayak gitu kan, jadi gue pikir udah bangun coba deh, nggak bangun gue nggak tahu ini masih mimpi nggak, kalau gue masih bisa berharap ini mimpi gue mau ini mimpi sekarang nih. So that I can come back to that life, tapi nggak bisa. Jadi gue setelah beberapa hari baru gue menyadari kalau it's real, this happened. Gue langsung nelpon Reza Gunawan. Yeah. Dia datang ke rumah, gue cuma malu kayak I just want him to be okay. I want Ashraf to be okay. I want him to be okay. I want God to take care of him. Gue cuma ngomong gitu doang. Gue udah nggak bisa jagain. Gue cuma pengen dia ada yang jagain. Please jagain Ashraf. Udah itu. Udah gak ada yang lain lagi yang gue pikirin. Udah terserah abis itu mau inilah, mau itulah, mau apa, udah gak ada di kepala gue. Ya udah Ren. Abis itu ya, kalau gue lihat lagi sekarang gitu, gue ngeliat, wow, lewat sih gue, maksudnya gue melewati momen itu. Yeah. Gue nyampe ke titik dimana gue bisa ngomongin ini. Yeah. Gak bisa tadinya, walaupun ya gue ngomonginnya masih kayak gini ya. Masih kayak dengan nafas gue yang susah ini. Normal. Tapi ya, pada saat itu ya gue bener-bener hidup gue berubah aja. So, kapan akhirnya lu mulai bisa nerima kalau misalnya Ashraf tuh udah gak ada? Nerima tuh gimana ya Nil? Kayak pada akhirnya, this is my new normal. Sebenarnya di saat itu terjadi ya gue terima. Udah pas saat itu terjadi? Terima. Gue terima. Mau gimana? Cuma gue masih berharap kalau ini gak nyata. Yeah. Tapi gue terima. Gitu. Jadi gue masih berharap apa mungkin ya ini mimpi. Itu segila itu pikiran. Segila itu loh. Of course. Gue, I know kayak gue bisa main di film gitu. Mungkin kehilangan orang gitu ya. Atau mungkin gue tahu orang lain kehilangan orang lain. Tapi gue gak pernah menyangka kayak gini rasanya gitu. Kayak kehilangan pertama ya orang yang terdekat sama gue yang gue hilangin pertama kan Ashraf gitu kan, orang tua gue masih ada dua-duanya gitu. Jadi buat gue nih bener-bener orang yang sama gue tiap hari, dimana gue
selalu ada dia aja gitu dalam hidup gue belasan tahun, 12 tahun, 11 tahun pada saat itu ya. Yeah. Jadi kayak ya bingung aja, tapi gue terima. Maksudnya di momen itu gue bilang sama Tuhan, bilang sama Allah, gue ikhlas. Kalau emang dia harus pergi, gue nggak ada momen hysterical gue yang kayak nggak terima dia nggak ada gitu, nggak ada momennya. Bener-bener gue tenang banget Mil, sampai orang takut saking ngeliat gue tenangnya gue itu orang takut. Karena ini kenapa dia gila apa gimana gitu. Tapi karena gue ngerasa nggak tahu ya, when I'm a wife gitu, gue tahu ya masih ada apa udah nggak ada gitu. Yeah. Kalau udah nggak ada mau gue histeris kayak orang gila juga nggak akan balikin Ashraf. Yeah. Kalau gue histeris anak gue gimana? Apa yang akan dia lihat? Gue nggak terima, anak gue nggak bakal terima. So gue harus terima supaya anak gue bisa terima. Gue sebelum kita mulai syuting ini kita sempat ngobrol dulu tadi dan lu bilang kalau misalnya ada momen di childhood lo di mana lu selalu takut banget akan kematian. Dan nggak childhood sih, sampai gue dewasa. Sampai lu dewasa, exactly. Jadi sampai dewasa pun akhirnya lu takut banget sama kematian dan lu bahkan pernah bilang gitu kalau misalnya ya udah kalau misalnya apakah gue atau Ashraf yang harus meninggal duluan, mendingan gue aja deh daripada Ashraf gitu. And yet the fate is different, you know. Gue udah menyiapkan itu gitu. Ya gue I have something lah ya, gue punya pemikiran kalau gue akan pergi dulu. Jadi gue ngerasa gue bisa meninggalkan Noah dengan orang yang tepat. Because I know he's like super dad. Yeah. He's very responsible. Yeah. Dia tahu banget gimana cara bikin anaknya bahagia. Dia punya banyak sekali kelebihan yang bukan kelebihan gue. Yeah. Yeah. Jadi gue percaya banget kalau he can do anything. Jadi gue udah tenang gitu kayaknya gue. Yeah. Tapi ternyata takdir berkata beda. Yeah. Gue yang nggak punya persiapan ini yang ada di sini sekarang untuk ngurusin Noah. Kayaknya manusia boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan. Ya, dari momen yang seperti ini dalam hidup gue dan gue tahu kalau we just need to adapt. Ya. Yeah. Kayak we can make all the plans, tapi itu bukan kuasa kita lagi gitu. Yeah. Habis itu udah bukan kuasa kita lagi. Jadi when I say gue takut banget sama kematian dan gue bukan hanya kematian, memang kehilangan orang, mungkin lebih ke situ ya. Kehilangan orang yang kalau misalnya orang tanya gitu, kasarnya nih, mendingan suami lo selingkuh apa suami lo meninggal gitu. Ya mendingan suami gue selingkuh, mendingan suami gue diambil sama orang lain. Kalau gue, karena dia masih ada. Because when you're married to someone, you love that person that much. If he's happy with someone else, then he's happy with someone else. Kalau gue, sakit iya, cuma he got his happiness. He should have a little bit of happiness from that. Kalau gue. Okay. But when dia udah nggak ada lagi, udah nggak ada nih orangnya gitu. Yeah. Itu kalau gue personalnya. Itu orang punya. Ya, of course, pendapat beda-beda. Pendapat beda-beda. Jadi ketika lu tadi udah sempat ngomong gitu kalau misalnya lu udah ikhlaskan kepada Allah. Pernah marah gak sih? Atau mungkin pernah nanya sama Allah gitu kayak why me? Kenapa? Atau why not me? Gue lagi mikir, pernah gak ya? Gue marah sih enggak sih. Oke. Kalau marah sih enggak. Cuma kalau meratap nih ya mungkin. Meratap dalam arti, gue gak nanya why me sih. Cuma gimana? How am I living like this gitu? How to live? Gue lebih ke situ sih. Gue tuh belajar lama sama Reza Gunawan. Yeah. Jadi because of a lot of trauma that I have dari dulu, gue udah through my journey juga gitu. Untuk yang paling penting buat gue adalah acceptance. Acceptance that things are always changing. Acceptance that you can't control everything in your life. Jadi basicnya gue ada acceptance. Makanya when that happen, acceptance di depan tuh udah acceptance duluan. Jadi gue nggak punya momen marah memang. Gue mungkin ya kalau ditanya ada momen di mana gue ngerasa marah atau gak terima, adalah gue gak terima anak gue gak punya bapak. Tapi kalau buat gue sendiri, enggak. Gue gak punya momen itu. Gitu gue yang kayak, why my life is like this? Kenapa gue harus ditinggalin dengan kayak, no, if this is what I have to deal with, then I deal with it. Ini honestly ya, gue juga coba berpikir ada gak sih momennya. Tapi sedih, sakit dan segala macam, iya, cuma acceptance itu udah ada di depan. Tapi as a mother,
untuk mikirin hidup anaknya, itu yang susah. Itu susah banget gue terima. Sampai detik ini gue masih kalau ngeliat Noah masih kayak, gue masih punya bapak gue. Ya, ya. Ashraf aja masih punya bapaknya. Ya. Anak gue nggak punya. Dan gue kayak looking for like a man figure gitu in Noah's life gitu kan, kayak nih mau cari orang yang bisa kayak Ashraf di mana ya? Bukan sebagai pasangan gue ya, tapi sebagai orang yang ada di dekat Noah aja gitu, untuk bisa ngajarin Noah hal-hal yang gue nggak bisa ajarin, hal-hal yang udah direnggut lah, kesempatan yang tidak dia punya. Sedih banget itu, your son gitu lah kayak. Yang dia look up banget sama ayahnya. Aduh. Banget. Itu breaks my heart banget sih. Foto ketika Ashraf megang piala atau trofi number one dad atau best dad in the world gitu ya, sama Noah gitu, gue yang benar-benar kayak that picture itu benar-benar kayak udah ada di otak gue banget, udah direkam banget dari otak gue gitu. Dan lu sempat bilang kalau misalnya oke, lu nggak pernah marah sama Allah, lu nggak pernah nanya why me, tapi lu meratap, lu berkabung selama beberapa bulan, dan gak lama setelah itu pun juga pandemi, which is like lu benar-benar like mengurung, not even a month gitu. Itu masuk pandemi, PSBB dan lain-lain gitu ya. Itu benar-benar kayak lu mengisolasikan diri banget sih di situ gitu. Kita aja kayak di grup WA lu nggak balas juga, which is ya mungkin berarti lu handphone pun juga nggak ada di sebelah lu juga saat itu. Can you tell us mungkin kekhawatiran, ketakutan terbesar lu saat itu ketika kehilangan Ashraf itu apa sih? Kayak ya selain Noah nggak punya father figure, apakah ada lagi nggak yang lain? Kayak misalnya gue loneliness? Oh enggak, no, belum nyampe ke situ. Oke. Belum kerasa. Maksudnya pada saat hal itu terjadi dalam hidup gue tuh gue cuma mikirin anak gue. Ya. Loneliness tuh kan gue. Ya. Nggak ada gue di situ. Dan lu nggak pikir ke situ? No. Nothing about me. It's all about Noah. Kayak gue cuma mikir kalau hidup gue nggak panjang, anak gue sama siapa? Dan lu berarti nggak ada pemikiran sama sekali untuk there is no more purpose in this life. Kayak nggak ada, kayak you know, a lot of people yang gue tahu juga processing grief malah berusaha menyakiti dirinya sendiri, atau mungkin malah kayak you know, gue pengen sama suami gue di atas secepat mungkin gitu. No. Karena lu benar-benar bertahan banget karena cinta lu terhadap Noah juga. Ya. Karena gue tahu Ashraf akan mau gue ada di situ sama Noah. Karena I know him. He won't leave me kalau dia belum percaya sama gue. Nggak bakal dia pergi kalau dia nggak tahu gue bisa. So I think, aduh gue tuh cuma kayak buka buku gitu kan. Gue pernah dikasih kado waktu gue ulang tahun last birthday gift berarti. That was the last birthday gift. 2019. Ya. Biasanya kan Ashraf suka. Jadi gini, ulang tahun gue pertama di saat gue pertama kali sama dia pacaran, gue dikasih like a book. Kayak clipping apa namanya sih, kayak iya, kayak foto-foto gitu segala gitu. Iya, foto-foto tuh his life before he met me. Jadi dia taruh lah tahun segini. Dia tulis semuanya kayak di tahun ini mungkin kamu lagi tinggal di Aceh, lagi gini-gini, aku lagi gini-gini, pakai bahasa Inggris ya tentunya. Wow. Jadi dia bilang I want you to know me. This is my life before you. Before I have you, before you're around. Jadi gue baca itu dan gue tahu there's something yang buat gue one of the most, I think that is the precious ya, selain having Noah ya, precious gift yang gue terima. Kayak that's his life gitu, kayak bener-bener dia punya foto-fotonya, dia ngumpulin dari ibunya kayak segala macam sampai ada terakhirnya adalah gue, ada foto gue di situ pertemuan kita. And itu yang terakhir untuk nutup si buku itu ya? Iya, itu bukunya warnanya merah gitu, warna merah. Di 2019 gue ulang tahun, biasanya kan Ashraf suka beliin gue tas, beliin gue berlian, beliin gue apa gitu. Tiba-tiba dia kasih gue apa? Dia kasih gue buku. Dia kasih gue buku yang dia udah tulis di dalamnya. Dia tulis. Dia bilang pasti pakai bahasa Inggris ya, gue juga lupa nih bahasa Inggrisnya apa. Pokoknya dia bilang intinya pasti kamu bingung kenapa kok kadonya begini gitu. Aku nggak beliin, aku juga mikir sih aku mau beliin kamu tas, apa mau beliin kamu sepatu atau whatever the things that you will love, kata dia gitu. Tapi I decided untuk ikutin guts-nya gue mau kasih ini.
Dia bilang ini buku sama pulpen gitu. Untuk buku ini anggap adalah it's your life, dan pulpen ini nih kayak kekuatan lo. Kalau lo tahu lo bisa tulis apa aja di buku ini, means you can write your own destiny gitu, kasarnya gitu. Ada spesifik tulisannya, intinya dia ini memang you don't have to write. I know you don't like writing, gitu kan. Dia bilang tapi is a symbol kalau you have the power to create your destiny, your own destiny. Yeah. Itu dia tulis buat gue, dan itu yang gue pegangin pas Ashraf nggak ada tuh, gue pegangin itu. I never touch the book, Neil, karena gue nggak suka nulis, gitu. Dan at that moment gue ngerasa, oh ya. Dan itulah buku yang gue tulis sekarang gitu. Maksudnya, sampai hari ini. Ya, yang masih gue pakai buat gue nulis. Ya kadang-kadang gue nulis di media-media lain tentunya. Ya, tapi itu untuk ngeproses your feelings juga. Semua ada di situ, dan ya itu sepertinya simple dan kecil, tapi ternyata exactly the apa ya? Kayak dia tuh kan senang banget tulis I believe in you gitu kan. Kayak nanti deh mungkin gue bisa kasih lihat ya, mungkin gue bisa share isi tulisan di bukunya, tapi it's powerful. The word is really powerful. Kayak gue tahu lo lagi ngalamin sesuatu dalam hidup lo lagi bingung in everything, karena cuma dia yang tahu lah kebingungan gue. Dia lagi bingung, lagi gini, tapi you can do this, I've been there, kata dia gitu. Dan ini cuma buat simbol untuk tahu kalau lo punya kekuatan buat ngatur hidup lo tuh mau gimana, mau seperti apa. Ini simbolnya, jadi when you look at this, you know, you have the power. Jadi ya itu yang gue lihat terus. Buku itu aja gue bisa, I can write my own destiny, I'm gonna write my own destiny. Dan disitulah gue tulis abis itu segala my process of my love letter, you know, my whatever feelings yang gue tiap malam pulang ke rumah, Ashraf pulang, kita ngobrol, baru tidur. That's why kita berdua tidurnya pagi, gitu. Karena we have to have that. Every night, Neil. That's your quality time. Exactly. Karena we don't have any other time. Jadi memang waktu tidur yang kita korbanin. Gue nggak bilang itu benar. Gue nggak bilang itu bagus, tapi that's how we live our life. It's your unique ritual gitu untuk sebagai suami istri. Bayangin gue biasa ngomong apapun gue ceritain sejelek-jeleknya gue, segila-gilanya dia, kita tahu gitu. Dan sekarang gue nggak punya. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love He brings to me.